Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya Suryani Isda. Sore ini mendung menyelimuti kota Banda Aceh. Namun tidak ada salahnya kalau saya ingin mengajak teman-teman untuk menyaksikan tradisi mencari ikan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Aceh. Nah, bagaimana cara menangkap ikan dengan menggunakan alat tradisional? Ayo ikutin terus video ini sampai selesai. Kita mulai start dari Jalan Tugu Umar ya teman-teman. Kemudian kita melewati juga Jalan Taman Sari yang dikenal juga dengan Taman Bustanus Salatin. Dulunya bernama Taman Girah atau dikenal Taman Sari, yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1514. Kita sudah sampai di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang terletak di pusat kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman adalah simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Masjid ini merupakan landmark Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh dan selamat dari bencana tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Masjid Raya yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman yang asli dibangun lebih awal, yaitu pada 1292 oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah. Masjid kerajaan yang asli menampilkan atap jerami berlapis-lapis yang merupakan fitur khas arsitektur Aceh. Oh ya teman-teman, Pantai Gampung Jawa berjarak sekitar 4 atau 5 km atau sekitar 11 menit berkendaraan dari Masjid Raya Baitur Rahman. Teman-teman bisa juga menggunakan layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab atau transportasi lokal seperti becak untuk pergi ke Pantai Gampung Jawa. Sekarang kita sedang melintasi jembatan Pantai Pira. Biasanya kalau malam hari, jembatan Pantai Pira ini dijadikan tempat nongkrongnya puluhan komunitas sepeda motor. Dari kejauhan sudah terlihat Tugu Simpang 5 yang berdiri sejak tahun 1994. Tugu ini merupakan ikon di ibu kota pusaka ini. Kita belok kiri aja ya teman-teman, ke Jalan Ayani yang akan menuju ke Penayung. Kata Penayung sendiri berasal dari pepayung. Ini adalah bahasa Aceh ya, pepayung, yang berarti memayungi, melindungi. Dalam sebuah hikayat disebutkan bahwa Penayung merupakan tempat Sultan Iskandar Muda memberikan perlindungan atau menjamu tamu kerajaan yang datang dari Eropa dan Cina. Nah, teman-teman bisa melihat di depan kita adalah Hotel Medan, di mana pada 26 Desember 2004 lalu gelombang tsunami meluluh lantahkan pesisir Aceh. Kurang lebih 230.000 orang meninggal dunia akibat bencana alam tersebut. Dan kita melihat ada kapal nelayan yang terdampar di depan Hotel Medan.
Dari jembatan Penayung ini kita belok ke kanan ya teman-teman. Untuk menuju ke lokasi yang kita tuju, kita melewati 3 kampung. Kampung itu kalau dalam bahasa Aceh, kampung ya. Nah, yang pertama adalah kita melewati Kampung Kedah. Kita juga mengetahui bahwa di negara tetangga Malaysia juga ada nama Kampung Kedah. Menurut sejarah, hubungan Aceh dan Kedah telah terjalin sejak masa Kesultanan Iskandar Muda. Dan yang kedua, Kampung Pelanggahan. Dan yang ketiga, baru kita memasuki Kampung Jawa atau dalam bahasa Acehnya, Gampong Jawa. Gampong artinya kampung dan Jawa merujuk kepada orang Jawa. Kawasan ini pada awal ke-16 menjadi tempat singgah tentara kerajaan Demak, pimpinan Pati Unus yang berperang melawan tentara Portugis di Malaka. Pasukan Pati Unus kalah dalam perang tersebut dan pesisir Aceh menjadi tempat untuk memulihkan kekuatan. Kalah perang, tak semua tentara Jawa pulang ke tanah asalnya. Sebagian memilih menetap di Aceh. Maka lahirlah Gampong Jawa. Walau tak semua penduduknya berasal dari Jawa, di kampung nelayan di pesisir Banda Aceh, keturunan tentara kerajaan Demak berbaur dengan penduduk setempat. Nah teman-teman, tanpa terasa kita sudah sampai di Tugu titik 0 km yang merupakan prasasti penandaan sejarah Kota Tua Banda Aceh. Ada satu tradisi mencari ikan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Aceh. Tarik pukat darat merupakan aktivitas tangkap ikan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pesisir Aceh dengan menggunakan alat tangkap ikan tradisional yang disebut pukat darat. Teman-teman, tarik pukat darat dilakukan dengan cara menyebarkan pukat secara melingkar di laut dengan menggunakan perahu kecil sekitaran 500 meter dari bibir pantai, dan kedua ujung talinya tetap berada di pantai. Oleh karena itu, pukatnya ditarik dari darat, bukan di atas kapal bot seperti yang banyak dilakukan oleh nelayan. Selanjutnya, para nelayan berdiri berdekatan di tepi pantai sembari bergotong royong menarik pukat yang menjulur masuk ke laut secara bersamaan dari kedua sisi tali, dan ikan-ikan yang ada terperangkap dan ikut tertarik bersama pukat ke darat. Kegiatan tarik pukat darat hingga kini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat pesisir Aceh, termasuk kota Banda Aceh, sebagian ibu kota provinsi dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Ternyata di pesisir kota Banda Aceh, tepatnya di pantai Gampong Jawa, masih ada rasa dalam menjaga budaya. Saat menarik pukat, para nelayan berdiri berderetan, jaring kemudian ditarik perlahan dan serentak agar beban menjadi lebih ringan. Nah, ikan-ikan yang terperangkap dalam jaring tersebut akan terseret hingga ke pantai.
dan masyarakat bisa membeli langsung ikan hasil tangkapan ini. Karena bagi mereka tarik pukat darat tidak hanya sekedar mencari rezeki, tapi juga menjaga tradisi. Aktivitas ini biasanya dilakukan 3 kali sehari, yakni pagi, siang, dan sore. Jadi tergantung dari cuaca dan ketinggian air laut. Aktivitas tarik pukat darat pada waktu sore menjadi momentum yang paling indah dan dinanti-nanti oleh para wisatawan. Selain bisa menikmati senja, mereka juga bisa menikmati tradisi yang masih terjaga dan juga bisa berbelanja ikan segar untuk disantap nantinya bersama keluarga. Tradisi tarik pukat sendiri menggambarkan semangat gotong royong yang kental di Aceh. Tradisi ini sudah dilakukan sejak lama secara turun-temurun oleh masyarakat pesisir Aceh. Nah, di Pantai Kampung Jawa ini, teman-teman tidak hanya melihat tradisi tarik pukat, tapi juga disuguhkan dengan panorama alam yang menakjubkan. Di pantai ini, matahari terbenam terlihat jelas. Karenanya, momen menghabiskan sore seraya mengabadikan momen jadi lebih apik. Menurut keterangan dari salah seorang nelayan, hasil penarikan pukat beragam setiap hari, juga tergantung musim. Namun umumnya antara 8 sampai 10 keranjang ikan segar. Sebagai kerja gotong royong, tangkapan ikan dalam pukat akan dibagi untuk sesama nelayan setelah dijual langsung di pantai. Pantai ini tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu sore bersama teman dan keluarga. Selain di sini, teman-teman juga dapat menyaksikan tradisi tarik pukat di Pantai Alunaga. Demikian teman-teman kegiatan yang dapat kita ikuti sore ini, yaitu tradisi menangkap ikan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Aceh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.